lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadikis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. محمد رسول الله صادق الوعد العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan saudara kita pembina Majelis Taklim Fardhu Ain se-Indonesia, yaitu Bapak Profesor Ridwan dari Jakarta, yang begitu panjang lebar memberikan keterangan-keterangan yang secara umum mengenai perjalanan ilmu Fardhu Ain ini. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Majelis Taklim Fardhu Ain tingkat 1 Sumatera Utara dan yang hadir di majelis di telah melantik, yaitu pengurus tingkat Kabupaten Medan Utara dan Kabupaten Deli Serdang yang sudah sama-sama kita saksikan. Dan yang saya hormati para seluruh jamaah Fardhu Ain yang hadir pada majelis yang berbahagia ini. Dan yang saya hormati yaitu Ibu Rusmina dari Kapolda, alhamdulillah, yang telah mengikhlaskan dirinya untuk memimpin wilayah, untuk memimpin Majelis Taklim Fardhu Ain untuk Medan Kota. Dan juga yang saya hormati yaitu Bapak Komandan dari Brimob, yaitu Bapak Korporal Pangwando, juga ikut turut memimpin Majelis Taklim Fardhu Ain di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Dan kemudian yang saya hormati pengurus-pengurus Fardhu Ain keseluruhan, baik yang sudah dilantik ataupun yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan dapatlah kita bersama-sama menerima amanah ini dengan baik, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menerima amanah yang benar. Inilah yang akan kita sampaikan, yang akan kita tampilkan dengan secara pelaksana dan secara bijaksana, menyampaikan dan menempatkan. Semua Majelis Taklim ini akan dapat menerima apa maksud tujuan daripada Fardhu Ain ini.
Dan yang saya hormati para seluruh yang hadir pada majlis yang berbahagia ini. Di dalam majlis taklim ataupun di luar dan berbagai pada majlis taklim. Yang turut bersama-sama hadir pada majlis yang berbahagia ini. Mudah-mudahan majlis yang berbahagia ini akan membawa keberkatan kepada kita semua. Tetapi sedikit kami meminta maaf. Dan seluruh pengurus majlis taklim fardu ain ini sudah melewati batas yang belum pernah dilakukan. Karena ini waktunya sudah seluruh. Tetapi kita masih bercerita juga. Semestinya ini sudah hal yang dilakukan, tapi kita masih dilihat juga. Tetapi walaupun demikian kita tidak akan memisahkan. Kita tidak akan meninggalkan lisan dengan hal. Sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah. Wa syari'atu bila hakikati adilatu wal hakikati bila syari'ati batilah. Bersyariat tanpa hakikat tanpa berhakikat tanpa syariat itu batal. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta menyampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat Allah beserta nikmatnya. Hingga pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Saya hanya untuk diantar. Saya tadi sudah sama-sama kita dengarkan sudah diantar oleh pemimpin Majlis Taklim Fardu Ain se-Indonesia. Kemana saya diantar siang hari ini? Untuk mengajak, untuk membawa hadirin keseluruhan yang hadir ini kepada mengetahui rahasia kehidupan dan rahasia kematian. Alangkah kita baru diri jika kita tak riset di dalam kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Berapa tahunlah kita di dunia ini. Kita lihat yang sudah berlalu dijadikan Allah contoh tauladan paling tinggi 100 tahun. Alangkah kita ruginya kalau tidak mengakui rahasia hidup yang begitu lama diberikan Allah. Apa sebenarnya rahasia hidup itu? Ini yang kedua, apa rahasia kematian, di mana kita nanti mati itu? Seperti pertanyaan Bapak Profesor tadi. Si A yang sudah berpulang dalam masa, di mana dia sedang berada? Di mana? Udahkah kita katakan? Karena itu contoh tauladan, itu uswatun hasanah. Contoh bagi diri kita ini semua. Siapa-siapa yang didahulukan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah suri tauladan, itulah guru kita, itulah imam kita, itulah ikutan kita. Kita pasti seperti itu. Jadi di mana dia mereka? Udahkah kita ketahui? Itu kita belum mengetahui rahasia kematian kita. Apalagi kehidupan. Sedangkan kehidupan ini seperti lautan. Tidak pernah suci dan berombak. Terus berombak. Sekali timbul, sekali tenggelam, sekali timbul, sekali tenggelam. Tidak pernah. Tidak ada. Seperti kita yang sempurna. Tidak ada. Sedangkan bumi pun tidak ada. Ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang lembahan, ada yang begitu juga tidak sama.
juga langit surga siang, juga dia berawal, tidak ada terang, ada tidak ada redup. Nah itulah yang kita ikuti, yang kita kenal, kita kasih dan rahasia kehidupan, supaya kita mendapatkan ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan, kami berikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Itu yang kita maksud kehidupan di dunia ini. Jadi jika kita tidak mencapai dua rahasia ini, maka kita sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah mengancam kita, itu pasti tidak akan bisa kita elakkan apa ancaman Allah. Wal usri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat bagus. Hanya kita tahu. Masa muda kita rugi, masa tua kita rugi, masa sehat rugi, masa sakit rugi, masa senang rugi, masa susah rugi, masa beramal rugi, masa tidak beramal lagi rugi, masa hidup rugi, sampai kapan mati tetap di dalam malu. Nah, jadi supaya kita terlepas daripada malu, kita ingatlah ke depan. Umat manusia sebelum berada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi, apa keadaan? Apa nasib mereka? Jahiliyah. Berapa lama? 5 abad lebih. 571 tahun. Jahiliyah. Jahil itu disebabkan tidak tahu dengan Tuhan. Tidak tahu dengan Tuhan yang disembah. Tidak tahu dengan Tuhan yang menjadikan dirinya. Tidak tahu dengan Tuhan yang menghidupkannya. Tidak tahu Tuhan yang akan mematikannya. Tidak tahu kepada Tuhan yang memberi rezeki. Tidak tahu kepada Tuhan menentukan jalan yang benar. Itulah jahiliyah. Akhirnya timbul keganasan di hati manusia. Tidak ada sunyi membunuh, membunuh. Kalau dari kaum wanita, kalau ada 10 tahun lagi wanita sudah habis. Tidak ada di muka bumi ini lagi wanita. Habis semua dibunuh oleh orang jahil. Nah, jadi karena wanita itu tersiksa, karena wanita itu terhukum, karena wanita itu akan disia-siakan, wanita itu akan dihancurkan kehidupannya. Allah tidak diam, yang maha berkuasa. Maka diutusnyalah kekasih Habibullah adalah orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkan dalam kamu ini bertepatan pada bulan Isri 12 Rabiul Awal pada tahun Hijrah. Tahun Hijrah itu belum ada. Nah, apakah tujuan puasa itu? Apa yang terjadi? Apa yang disaksikan oleh hamba Allah? Yang disaksikan cukupan berhala-berhala yang ada di Ka'bah, 671 berhala habis runtuh. Lenyap kamu ini mana? Siapa yang merusakkan? Siapa? Orang yang datang dari kandungan Aminah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan nur
yang menuju ke arah berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu. Habis selesai. Inilah yang dikatakan oleh Ja'far Siddiq di waktu abad yang ke-6. Sudah tadi disampaikan di guru-guru berjanji tadi. Siapa yang dilahirkan oleh Aminah untuk memusnahkan para jahiliyah di muka bumi ini? Awaladat sallallahu alaihi wasallam nuraiya ta'ala usama. Itu yang menghancurkan jahiliyah. Adalah nur yang memancar ke seluruh pelosok dunia. Maka diadakan kata sambutan tadi mengatakan, ya nur aini, selamat datang wahai cahaya hatiku. Apabila adalah hati kita tidak bercahaya, itulah jahiliyah yang dianggap kita. Mengatakan murah. Yang dipikirkan Mekah, yang diantara Arab yang dipikirkan. Yang kita pikirkan Mekah kesimpulan. Apa ada jahiliyah tadi atau tidak ada? Nah, jika memancarkan nur di hati kita semua, itulah tandanya kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Muhammad itu bukan manusia, tapi berada pada diri manusia. Bukan dia manusia, tapi dia berlindung pada diri manusia. Jadi siapa yang tidak tahu dalam kehidupan, rahasia kehidupan, yang diajarkan, yang dipertunjukkan, yang dihimbau oleh Bapak Profesor kita tadi, maka kita juga telah melakukannya batas di dunia ini. Kita tidak pernah tahu dengan itu Muhammad, ada sebut menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena tahu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Muhammadnya. Bukan sedikit di dunia nama Muhammad, satu bukan itu. Mana Muhammad yang diutus Allah? Ini kalau tidak kita menerima hasil hidup tidak akan berjumpa dengan Muhammad yang mendapatkan dari Allah yang ada di muka bumi ini sesuai dengan perintah Allah. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kepada Muhammad hanya memberi rahmat alam semesta. Ini yang dimaksud. Nah, tidak sedikit perubahan di muka bumi ini keberadaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan alihkan pandangan nur kemana-mana. Hadis Tuhan mati. Siapa Tuhan yang menjadi mati? 2000 tahun jadi Tuhan dia. Pada saat kelahiran Muhammad mati. Yang di bahasa di kapal tadi 63 patung dari emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu dan sebagainya juga habis mati. Yang ada di Irak itu bangunan, yang beberapa menara itu dijadikan Tuhan juga mati. Ada di kampung Madinah, danau yang sangat luas itu disembah menjadi Tuhan juga habis kering sudah habis air danau itu. Di Nabi Parsi itu padang pasir yang sangat tandus. Siapa yang melihat di situ banyak orang yang mati tidak selamat. Juga di situ dianggap itu Tuhan. Itulah yang disebut. Semuanya itu habis terbenam di genangan air menjadi danau yang sangat luas. Jadi semesta alam ini semua berubah. Ada tangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya? Muhammad itu berada di muka bumi ini. Tandanya apa? Ada tahu tandanya? Tugasnya sidik, amanah, tablik, satana, ini sifatnya. Ini tandanya. Tandanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di muka bumi ini. Barulah ada 2 kalimat syahadat. Kalau tidak 2 kalimat syahadat ini tidak ada. Jadi apa arti 2 kalimat syahadat? Untuk menunjukkan adanya Tuhan yang wajib disembah, yang memberi rezeki, yang menunjukkan jalan yang benar.
Itu Tuhannya. Dari sana kita ini semua, ke sana kita akan kembali. Muhammad menunjukkan dengan 2 kalimat syahadat. Apa sih 2 kalimat syahadat? Adalah pengakuan kepada Allah dan kata Muhammad Rasulullah. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengaku adanya Tuhan? Macam mana? Mengaku adanya Tuhan itu dengan apa? Adalah dengan ilmu. Jadi sesudah punya ilmu baru dikatakan. Nah, baru diucapkan itu maka wajib ada diikrarkan dengan lidah, ditasbihkan dengan hati. Bukan hanya diikrarkan. Tasbihnya asyhadu an la ilaha illallah biasa. Yang ditasbihkan oleh hati itu apa? Yang dibenarkan oleh hati sama saja kita mengatakan la ilaha illallah. Dalam hati kita yang dibenarkan apa? Apa? Ada sebab? Saya mengikrarkan kita semua mantas berikat. Kita tadi kehadiran Pak Camat, Kapolsek, dan Lurah. Udah tahu nggak? Udah tahu sama kan? Udah tahu sama Kapolsek? Sudah tahu dan Lurah. Jadi saya katakan Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Lurah enggak? Nama? Enggak kan? Nama? Itu takdir. Yang dibenarkan oleh hati apabila lidah menyebut ini namanya, ini orangnya, ini namanya, ini orangnya, ini namanya. Apa? Ada sebab? Saya mengikrarkan kita semua mantas berikat. Kita tadi kehadiran Pak Camat, Kapolsek, dan Lurah. Katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau benar. Macam mana puasa kita mau benar? Macam mana zakat kita mau benar? Dan macam mana haji kita mau benar? Tak tahu kita dalam Tuhan. Anak tahu namanya. Tuhan pun pangkatnya Allah itu namanya. Yang berkata Tuhan itu siapa? Yang bernama Allah itu siapa? Namanya 99 itu nama Allah semua. Itu nama sifatnya. Pangkatnya 1, itulah Tuhan. Nah itu. Jadi sebagainya. Itulah syahadat. Islamkan kita ini. Yang Islamkan diri manusia. Siapa yang mengakui itu, Islam kita. Siapa yang mengakui itu, maka kita lah Islam kita tetap kita terima kerja ini. Jadi yang dikatakan la ilaha illallah itu adalah ikraran. Tapi terdahulu tasdik. Kita berjumpa dengan Pak Camat. Oh ini dikatakan Pak Camat. Ini dikatakan Pak Lurah. Ini dikatakan Pak Polsek. Baru kita tahu, kalau tidak tahu salah satu tidak kita tahu. Tapi kalau Pak Camat tadi kalau Pak Polsek belum. Nah itu. Nah, jadi kalau kita jangan berkait masalah. Jadi yang kita katakan itu apa? Ilmu yang sudah kita ketahui. Itu wudhu. Idan maka muhalafatul ta'ala yang hadis ilmuhu ta'ala binafsi. Tuhan itu wajib ada, Tuhan itu wajib saja, Tuhan itu wajib berkala, Tuhan itu wajib bersama dengan saudara makhluk, Tuhan itu berdiri dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan Allah. Apabila
Itu kalau kita pakai tafsir, kita tidak tertuhan kita bisa bilang. Kalau tidak ada kita mengatakan tidak ada Tuhan. Nah, kalau kita pakai makna, kita sudah tahu bahwa ini wajib ada. Karena belum ada kata ada. Ini wajib ada bagi saya. Wajib tetap, wajib bersama bersama wajib berdalam sakitnya. Bagi inilah mana ilah sama bahasa kalam dengan masyhur mudah kalimun. Ini kita akan kaidah menjadi salah. Bahasa kalam dengan masyhur mudah kalimun. Tuhan itu mendengar Tuhan itu adalah Tuhan berkata-kata, Tuhan yang berkata, Tuhan yang berkata-kata, itu yang dihakim, kemudian dilahirkan syariat ilah. Jadi tidak bertentangan antara hak dan bidah. Tidak antara hakim menentukan kebenaran. Yang benar yang terhakim, bukan yang terbidah. Nah, maka yang disebut oleh Allah yang dihati, bukan yang bidah. Kalau dari ilaha itu ada empat. Agama, ilaha, ilmu, adat. Tuhan itu kuasa, Tuhan itu berkata, Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu hidup. Jadi, jika kita tidak maka menjadi kalimat Allah. Apa itu Allah? Allah itu lima. Alimul, Muridul, Alimul, Wahjahnya. Tuhan itu yang kuasa, Tuhan yang berkata, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang hidup, Tuhan itu besar, yang lebih hati kita. Dikatakan kalimat Allah. Kalian itu namanya, Allah itu namanya, dan Allah itu namanya. Nah, jadi kalau menurut makna, bukan seperti tafsir. Kalau tafsir, la ilaha illallah, tiada Tuhan. Sesungguhnya hanya Allah. La tiada, ilaha Tuhan, illa melainkan Allah, yaitu Allah. Jadi tiada Tuhan, melainkan Allah menurut ilmu tafsir. Itu tidak bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Itu orang Indonesia yang bersahabat seperti itu benar. Apa yang orang Arab mengenal bahwa itu berkata la ilaha illallah dan apa? Apa dari itu? Kita tentang Quran sesungguhnya anak Allah itu di hati kita. Kalau orang maksudnya orang Arab apa hati? Begitu juga. Tiada Tuhan sesungguhnya hanya Allah. Itu bukan orang Indonesia itu. Bukan orang Arab, tapi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah billah, asyhadu an la ilaha illallah billah. Aduh. Apa itu? Aduh, jadi hendaknya berikhlas, hatinya berikhlas. Jadi hatinya kita bertafsir, itu dikatakan Islam adalah hati Allah. Nah, itu. Islam di sisi manusia, tetapi di sisi Allah. Nah, itu. Maksudnya. Nah, inilah baru kamu syahadat. Kamu lihat. Yang kedua rukun syahadat. Ya, rukun. Apa rukun syahadat? Rukun syahadat itu ada empat. Pertama, mengisbarkan zat Allah. Kedua, mengisbarkan sifat Allah. Ketiga, mengisbarkan af'al Allah. Asma Allah. Dan keempat, mengisbarkan af'al Allah dan asma Allah. Jadi zat, sifat, af'al dan asma. Antara lain kita tasbih. Coba sebelum tasbihkan itu rukun syahadat. Kalau kita bikin rumah, berapa bulan? Kalau rukun, baru bisa didirikan. Ini kata rukun kok bisa didirikan. Bagaimana? Rukun
keuntungan, ada di mana? Ada gini, ada atap, ada lantai. Ini udah rumah. Sesudah ada hukumnya, baru didirikan. Nah, itu baru panggil utama untuk mendirikannya. Kalau tidak ada itu hukumnya, apa yang didirikan utama? Apa yang didirikan? Tapi ada. Nah, apa yang kita jadikan sahabat ini kalau ada hukum? Betulkah saudara kita tahu? Coba kali. Mengisbatkan zat Allah, menetapkan zat Allah, mempastikan zat Allah. Coba, kalau betul kita mengakui syahadat, punya rukun syahadat, coba tunjukkan. Mana diri saya? Mana? Mana diri saya? Dia orang diri kita. Dia orang diri kita bilang. Ada di langit, ada di bumi, ada di laut, ada di udara, ada di hutan, ada di hutan, di mana adanya? Terus? Mana ini? Mana? Udah kasih tahu semua. Nah, jadi kalau tidak kita pasti mengetahui adanya Tuhan, kita pasti menyembah Tuhan yang dijadikan. Bukan menyembah Tuhan yang menjadikan. Mana? Lihat orang menyembah. Apa kata Allah? Fa'budni sunnah aku. Bagaimana menyembah Tuhan? Wa'adini syarata min zikri. Tegakkan salat, ingat aku. Coba lihat ingatan kita di dalam salat kanan. Pekerjaan, kata benar, keluarga, kadusun, kapota, keluarga saja. Dari mulai kafir sampai salah, tidak pernah singgah kepada Allah. Apa sih? Tetap kepada yang dijadikan, itu yang kita sembah. Karena orang yang kita ingat itu yang kita sembah. Ini yang kepada yang dijadikan berarti itu yang kita sembah. Jadi tidak kita menyembah kepada yang menjadikan. Maka Quran mengatakan kullu shay'in halikun illa wajhah. Sesuatu itu rusak pasti binasa. Tapi itu semua. Karena itu akan dirusakkan, akan dibinasakan dengan yang dijadikan. Dan tidak disembah itu wajah. Yang tidak rusak dan tidak binasa. Mana dia? Wajah dan mana wajah Allah? Yang melainkan kami sendiri Allah bahasanya Allah. Mana wajah Allah yang tidak rusuk, mana yang tidak sesuatu apapun, mana zatnya yang mana dia? Itu yang wajah disembah. Zatnya dan sifat. Yang wajah disembah. Ini rukun syahadat. Ini baru mengisbatkan zat. Yang mana mengisbatkan zat? Ini Tuhan itu wajib Allah. Wajib saja. Wajib sekal, wajib tidak suka bagi segala yang bahaya, wajib berdiri dalam sendiri, dan wajib tidak resah. Itu diripan. Sebabnya, di mana adanya, di mana sedianya, yang mana kekalnya, yang mana benar yang tidak suka bagi segala bahaya. Yang mana dia yang berdiri dalam sendiri, yang mana dia yang bersifat besar. Sudah? Nah, kalau sudah tahu, baru kita punya dapat mengisbatkan zat Allah, sudah dapat memastikan ini zat Allah. Ada bersifat yang kelakuan. Ini kelakuan. Yang bersifat udara, yang bersifat irada, bersifat ilmu, bersifat ayat, bersifat sama, bersifat rasa, dan bersifat kalam. Itu sifat diri Tuhan.
Inilah yang mendirikan alam semesta itu. Jadi yang mendirikan alam semesta kudrat kuasa iradat berkehendak ilmu mengetahui hayat itu hidup. Ini yang punya milik semesta alam. Itu yang mendirikan semesta alam. Nah, itu dia. Kamu yang menentukan perbuatan, menyebabkan apa. Jadi di sini kalau isbat sifat ini bisa dulu. Tiap bergerak, siapa? Saudara Allah. Coba. Adakah yang lain daripada saudara Allah yang bisa bergerak, yang bisa berkuasa? Kalau ada, ini dibantah oleh Allah. Apabila kita ada menuntut sesuatu yang bisa bergerak, yang bisa berkuasa, maka dibantah oleh Al-Quran, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan upaya kecuali billah billahil aliyyil. Benda atasan tidak ada upaya kecuali bisa tarik dia. Maka dibantu Aisyah Rasulullah tahfazun zaman lagi izinlah. Tidak ada negara kuasa menyelenggarakan cuma izin Allah. Nah, itu teman-teman. Ini yang menunjukkan sifatnya yang berkuasa. Yang kedua juga berkehendak, iradat berkehendak. Siapa yang berkehendak? Manusia, semua manusia berkehendak. Sekalian binatang berkehendak. Siapa yang berkehendak itu? Tidak ada bagi manusia dan binatang berkehendak kecuali itu kehendak Allah. Itu atas izin Allah berlakukan. Kalau kita tidak akan ada yang berkehendak. Yang ketiga ilmu, mana tahu siapa? Siapa yang punya ilmu? Siapa yang dapat mengetahui? Apabila kita dapat menyaksikan orang yang berilmu, berarti kita sudah berpandangan dengan wajah Allah yang menyesatkan diri. Kita sudah berpandangan kepada wajah Allah yang tidak ada seumpamanya wujud dia seperti. Karena tidak ada yang punya ilmu hanya zat Allah yang punya ilmu. Itulah sifatnya, itulah wajahnya. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, Arab lagi, belagi, aku mengenal Tuhanmu, jangan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu Tuhan pada kita, bagaimana kita mengenalnya? Nah, itu maka wajib kita menuntut ilmu Tuhan, ilmu tauhid. Nah, walaupun dituntut, tapi bukan mana yang dikasih masih tidak ada. Nah, Lama ujitu minal ilmi illa qalila, hanya sedikit. Yang diberikannya walaupun dituntut sedikit cuma. Yang mana yang sedikit yang dapat berubah. Yang dapat artinya itu yang diberikan. Nah, ini yang dikatakan mengisbatkan sifat Allah. Kemudian mendengar, melihat, berkata-kata. Tidak ada siapapun manusia binatang, tidak ada. Binatang manusia, apa itu? Dia magas. Binatang dan manusia itu magas. Apa itu magas? Hanya badan-badan. Dia hanya menunjukkan nantinya badan. Dia bergerak menunjukkan adanya Allah. Dia berkehendak menunjukkan adanya Allah. Dia mengetahui menunjukkan adanya Allah. Manusia itu mendengar menunjukkan adanya Allah. Manusia itu melihat menunjukkan adanya Allah. Dan kemudian manusia itu berkata-kata menunjukkan adanya Allah. Itu maka Allah mengatakan, wa qala Allah bin Musa akhirnya. Telah berkata-kata Allah dan Nabi Musa dalam sempurna. Itu, nah, buktinya yang dikatakan oleh Rasul manusia ini magas. Kalau sudah berlaku kepada Allah, ketentuan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Ada sekali semua? Ada?
tidak ada. Cuma saksiannya, bagaimana? Ada yang punya bayangan dalam banyak-banyak. Kalau tak punya bayangan ada, ramah yang buat banyak-banyak di tangan lagi. Jadi ini untuk masuk bahasa kita. Siapa itu? Ini manusia. Ini sebanyak manusia. Ini sekarang kita sendiri. Sekarang inilah yang kita lakukan. Sekarang inilah yang kita berani dalam Al-Quran, Al-Hadis dan Sunnah. Siapa yang di belakang manusia? Itu maka tidak salah kita menuntut manusia. Tidak salah kita menghinakan manusia dan tidak salah kita memuji manusia. Ada hakikatnya kalau kita menghinakan kepada sesuatu atau kepada manusia, menghinakan Allah. Jika kita memuji kepada sesuatu atau kepada manusia, siapa yang kita puji? Tidak Allah. Allah pun tidak ada, Allah manusia tidak ada. Termasuk bumi dalam ini tidak ada. Ini wajib berkhamsurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu menjelaskan sendiri. Nah itu. Ini mendalam. Jadi tidak ada kepada orang yang sendiri. Tunggulah ternyata. Tidak ada itu. Nah. Inilah syahadat. Lalu hukum. Ya kan? Lalu habis-habis kalau masyarakat dharma, masyarakat sifat, masyarakat akal, masyarakat kemampuan yang lain. Ayo. Kemana yang kita katakan semua? Kita harapkan makanya manusia. Seperti orang kita begini. Bukan dia satu orangnya seperti orang itu pun harus kalau Allah berjaya. Kalau perangai mereka itu langsung sebagai perangai manusia. Yang minum pada si manusia itu. Seperti saya kembangkan minum, tidur, lapar, lelah, terhadap bersyukur, berkata, hanya amat bagi mereka itu langsung. Coba lihat kita ini. Ya. Kalau semua berapa tahun kemudian di dunia ini? Berapa tahun? 63 tahun. Berapa kali masuk ini? Berapa? Nah, jadi kalian itu kemana-mana? Maka sangat biasa diintai dari institusi sahabat mereka. Sekali itu pun yang masuk itu bergabung secara mereka. Itu, berapa saja? Kalau tidak ada, itu membuktikan dia harus tidak makan, tidak lapar. Itu. Dia tidak minum, tidak haus. Itu. Nah, dia tidak tidur, tidak ngantuk. Itu sebenarnya semua. Itu. Nah, jadi sifatnya ada 4 sini, tapi yang benar karena kepentingan tadi menyebabkan total kejaksaan. Baru jadi baru ikrar, tasbih dan rukun. Lalu kesempurnaan ada. Ada 4. Ini ketahui. Sudah tahu? Jangan Tuhan. Kalau tahu sekarang, ikrarnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah diikrar sama Maria. Benar kan? Sudah hati mengakui ini dia yang bernama Allah. Ini kasih pada asal apa dia pada Allah. Baru diiman, baru diyakinkan dalam iman. Sempurna syahadat. Syahadat amal. Dikatakan syahadat lagi. Sampai dikatakan berapa? Satu diketahui. Orang ini dia berkasih dirinya. Ini dia sifatnya kelakuan. Ini dia apa namanya? Ini apa perbuatannya? Baru dibenarkan sampai hati. Benar kata ini dia kata hati orang. Ini zatnya, ini sifat, ini asal, ini apa? Ini kata-kata Al-Quran. Ini Al-Qurannya, ini Al-Qurannya, ini Al-Qurannya. Mengatakan zat yang maha suci, ini ayat sucinya. Mengatakan sifat yang suci ini.
Al-Qurannya mengatakan asma penghabisan ini, Al-Qurannya mengatakan apanya perbuatannya makanya ini perbuatannya apa. Ini Al-Quran. Jadi berdasarkan Al-Quran. Nah, itu sudah lepas daripada Al-Quran. Menunjukkan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat syahadat. Syarat syahadat pada apa? Pertama diketahui Tuhan tadi sudah dikerahkan dengan lidah yang kemudian disampaikan sama hati, baru diamalkan dengan anggota tubuh. Tuhan itu diamalkan dengan anggota tubuh. Bisa? Tuhan itu di tubuh. Oh, tidak tahunan. Apabila Tuhan Tuhan di langit itu sudah berada dengan hari berhadapan dengan kita. Untuk hari-hari itu dimana dia? Dimana dapatkan di langit? Siapa yang mengatakan di langit Tuhan itu berhadapan dengan saya, belum tunjukkan kepada saya di mana tempatnya di langit sana. Gimana? Ini orang kaya mengatakan di langitnya untuk menangkan. Anda menunjukkan orang itu untuk menangkan. Kalau menunjukkan mengatakan bisa saja. Tapi kalau kita pulang, untuk naik dari langit, itu percaya kita. Kita katakan mereka mengatakan Tuhan itu di langit. Kami, kita tidak bisa berpedoman kepada orang. Kita kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kepada Sunnah Rasul, dan kepada ulama. Kami, kesana kita berpedoman. Karena ulama mengatakan yang menjadi adalah dari bersintung Tuhan itu. Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala, jangan kamu takut, jangan tidur Tuhan ada. Jangan takut, jangan berbencar Allah itu bersabda kita. Kan situ ada tersimpang dengan impaknya kita. Saya ingat, banyak kali kesempatan ini. Itu kata itu terpercaya. Karena sebelum berpendapat hari sebelum yang melakukan ini kita masih lagi ya. Itu puasa itu cuma hanya anak suka jumpa dengan Allah kan. Ini akan berjumpa dengan Allah. Sedangkan di sana jadi itu maksudnya. Jadi kemudian ini sekarang mengamalkan dengan anggota tubuh ini tidak banyak bergerak Allah, berkehendak Allah, mengetahui Allah, melihat Allah, mendengar Allah, hidup Allah, berkata-kata Allah. Ini baru syahadat, baru sempurna syahadat itu. Sesudah sempurna syahadat ini bahwa satu tambah satu sebelumnya. Kata ya. Berapa satu? Ini tambah. Ini tambah. Sesudah ini disempurnakan dua kalimat syahadat pengenalan kepada Allah dan Rasul. Baru jangan mengucapkan dosa salah. Ini nomor satu nama sedikitnya. Ada yang di barat, ada di utara, ada di selatan. Oh, timur berdua salah. Jadi apa yang salah? Kenapa? Kalau satu lagi maka salah. Saya tidak tahu ya. Langsung berdoa ini. Kenapa? Kalau yang muslim dan lagi dalam salat yang salah. Celaka orang salah yang melalaikan salat melalai beriman. Apa beriman sama mana itu adalah salat yang celaka kata Tuhan. Itu bukan hamba Allah dan bukan Muhammad Rasul. Nah ini bukan mana? Ini menyatakan Allah. Lakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang mukadimah Allah tadi tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu. Kalau ada atas diri Rasul sulit Allah dan dia berbuat. Jadi dua kali syahadat itu jangan kita pakai
di Mekah Madinah. Kita lahirkan di tahun kita di Sumatera Utara ini. Apabila mewujud dua kalimat syahadat, berarti mewujudlah Allah dan Rasul di seluruh Sumatera Utara ini. Itu hakikat. Kalau syariat kata di Mekah Madinah, seluruh Mekah Madinah adalah sesudah diterima untuk melaksanakan ini. Nah, begitu. Salat dan kaki, puasa dan lapar, zakat hadis harta, haji untuk kaki, apa banyak hadis, ada pun satu. Tetapi tidak berhasil orang Mekah sudah masuk surga, kita masuk neraka. Menurut. Jadi, orang kita di Mekah sana dilahirkan Muhammad, yang sudah itu sudah 63 tahun dari sana, di atas 63 tahun di mana dia? Ini segala yang terjadi. Sebelum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran di mana itu ada Muhammad. Ada Muhammad Allah Nurul Samawati wal Ardh. Allah menaruh di langit dan di bumi diciptakan. Al-Quran Allah ayat Muhammad itu sifatnya. Muhammad itu berada di langit dan di bumi menaruh bumi dan langit supaya ini bumi dan langit. Kemudian Yesus tentang Al-Quran hadis segala Tuhan yang disembah oleh orang jahil. Ini adalah Tuhan jahil. Ada Tuhan yang wajib disembah. Bernama Nabi Muhammad kepada Muhammad itu suci. Nah, yang melalui berani dan bumi itu adalah dikatakan oleh aku yang adalah kerajaan suci maksum. Yang tidak tersentuh oleh segala dosa. Ini ikutan kita. Jangan kita ikut manusia. Ikut manusia adalah manusia benar. Tidaklah. Manusia yang punya Adam semua berubah. Adam ini berubah. Ikut mereka tidak neraka. Itulah saja. Jangan kita ikut Adam. Dan kita ikut juga malaikat. Yang kita ikut yang ditunduk oleh Allah. Karena Allah menunjuk, ikut Allah tunduk dalam kita. Tak ada pernah Allah menunjukkan ikut kamu sama dia ikut. Tetapi Allah mengatakan kepada seluruh hamba, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada kami Rasul. Itu adalah agar suri Allah dan membaca kita. Kesanalah kamu berkumpul. Kesanalah kamu menghadap kepada Rasul. Rasul itu yang bisa mengajarkan api neraka. Jangan ada. Coba baca. Seluruh bisa kasih dua sampai berarti ada bisa mengajarkan neraka. Rasul 25 orang yang 24 ada bisa mengajarkan api neraka. Para malaikat ada bisa mengajarkan api neraka. Apa yang manusia? Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengajarkan api neraka diperintah oleh Allah untuk melihat para kami. Ini contoh kawan. Ini ikutan kami, ini kata Allah. Kenapa maka kita takut dengan Muhammad itu? Karena kita tidak takut. Kalau kita tahu dengan Allah, kita tidak takut dengan karena Allah. Allah tidak tahu dengan Allah. Allah memandang. Mau sudah meneraka, suka kamu kata Allah. Inna Allah yang firman di kaum hatta. Lalu mati aku tidak akan mampu rasa sama sekali. Kau tidak akan mampu rasa sama sekali. Itu Allah. Tapi kalau umat itu semua. Aku selamatkan. Dan ahabani karena dimana kerjanya. Siapa-siapa yang mencintai aku. Tetapi aku nanti semua dan semua. Jangan kita pandang pintu bersama manusia kan baik. Dan kemudian kita kalau mengguna kalau bola ayatnya gimana kamu ini? Apa ini? Yang kamu ini bukan maksudnya dalam hal ini. Ini adalah dulu. Jadi Muhammad itu mengandung akhirnya mana ada
Ini semua itu. Kalau semua ini dalam tahun ini. Itu baru menjadi ibu penghasilan. Tapi apakah orang menjadi baik? Ayo, marhaban, ya Allah. Selamat datang. Ya hati, ya cahaya hati. Itu apa? Itu yang sama anak-anak sahabat anak-anak. Itu yang kita sambut tantangan. Kemudian kita terima kita tantangan. Jadi apa ya yang dalam hal ilmu itu yang dikatakan lagi ilmu itu yang dikatakan Muhammad Abdullah Siddiq ilmu itu yang dikatakan Rasul tidak benar-benar kalau begitu benar itu bukan orang tapi ada diri orang di dalam al-ilmu ilmu itu dalam dada. Nah, jadi sekarang kita ini sudah menerima kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kandung surat ini. Nah, tetapi sekarang apa yang menurunkan Muhammad? Itu tugas Abu Ayyub. Itu tugas Abu Ayyub. Tunjuklah kalau kita tidak tahu. Yang benar-benar menegakkan salat itu 15 hari sebelum usul dan awal. Yang benar-benar menegakkan puasa itu menerima 2 sunnah. 1 masa berpuasa, 1 masa berbuka. Yang ketiga betul-betul merasakan kenikmatan memberikan zakat itu sampai kepada yang hak menerima. Nah itu yang dikehendaki yang diridai oleh Allah. Agar Allah bima kita berada bima pada Allah berkata sampai diterima Allah begitu begitu. Nah itu ini katanya apa zakat? Apa yang utama? Apa yang utama? Utama. Nah itu. Nah, apa yang kita utama? Kalau Rasulullah mengucap, semua menerima zakat. Tapi mana yang Rasulullah mengucap? Utama bagaimana? Jadi kita tahu utama, jadi kita menjaga ilmu dan anak. Jangan terbuka kepada Allah dan Rasul. Di dalam perjalanan kita menempuh itu, di situ kita dibantu dalam hal Allah itu. Maka kita sudah diterima oleh Allah berkat itu, maka diberikan oleh Allah kepada mustahak. Ini. Barulah memberkah hati kita, dan sucilah hati kita. Kemudian, apa lagi? Langsung agama yang dikatakan palsu ayat ini yang akhirnya sampai kepada ibadah haji. Yang mana ibadah haji bukan apa katakan, bukan ada uang. Kenapa? Paling-paling 30 juta orang yang 2 miliar, 3 miliar orang itu tidak tahu satu miliar haji. Akhirnya. Jadi ini kita haji ini apa? Haji ini orang yang mendapat jaminan dari Allah surga. Betul? Silakan tanya kepada orang masuk surga itu. Sebelum jadi orang masuk surga? Hah? Apa jadi itu? Coba. Allah mengatakan tidak ada kamu bagi hati orang berulang dan berulang kecuali dalam amal jannah. Tidak ada kamu kata Allah. Tidak ada kumbayar. Kecuali dalam surga. Jadi hati yang bagaimana? Yang mabrur bagaimana? Jumpa di dalam Tuhan. Jumpa dengan perbuatan Tuhan juga tidak. Berjumpa dengan nama Allah, yaitu baik Allah sama saja Allah. Jumpa.
kemudian bersumpah dengan wajah Allah dan mengajarkan istri bahwa saudara masih sama saja saya sampaikan bahwa kemudian menghadap kepada saat Allah yang Maha Suci juga punya untuk di Arafah. Ini yang mabrur dan mabrur. Jangan pelaksanaan ibadah. Itu ibadah. Ya. Kalau jangan ilmu gimana saya kita marah? Siapa harus saudara? Mau di laut, mau di darat, mau di gunung, mau di hutan, mau di liman, gimana kita berada? Insya Allah kita menghadirkan diri kita dengan ilmu. Apabila kita dapat menghadirkan kita dengan ilmu, kita akan mendapatkan hasil kemampuan. Bahkan mereka hidup terkadang dengan itu ini. Walaupun kita menghanguskan ayat yang terakhir. Tetapi jika mereka berhasil, apabila kita sedang ada rahasia dalam kita kembali, rahasia tanya seru-seru yang dulu. Kira-kira ada yang takut itu? Ada. Ada yang takut itu? Ya, ada. Sekarang itu banyak kali. Sekarang dia mencintai dari kita. Berat nampak itu. Ini kan apa istimewanya berat itu? Apa sebab? Apa sebabnya maka berat kali mata itu dibuka? Kalau sudah mau tidur, Allah bersih karena dan tangan. Apa itu panggilan? Kenapa panggilan itu? Kalau sudah berulang-ulang panggilan itu kan, pakai beras. Iya kan? Lalu itu melihat orang lain lagi, iya kan? Mendengar cakap orang lain, iya kan? Melihat makanan, keinginan, minuman, semua sahabat keinginan. Yang paling enak tidur kemana? Itu orang pulang. Itu orang pulang. Bagaimana ada apa lagi? Ada yang pulang. Ini yang dipanggil lagi. Ini pulang. Ada yang pulang. Ya Allah. Lagi terbantu. 50 kali lipat dari mantuk itu orang pulang. Ini yang menjadikan orang yang beriman. Baru itu hanya latihan pulang itu tidur. Itu maka ulama mengatakan hidup itu saudara mati. Dekat kali saudara mati itu. Sebab tenaga tidak ada, kehalak tidak ada, ilmu tidak ada, pendengar tidak ada, dan kemudian penglihatan pun tidak ada, dan alam mengatakan tidak ada. Itu hanya dalam hidup saudara itu. Bukan kalau hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semakin kalau semakin lipat, semakin bawah, semakin jauh, semakin lipat. Kadang-kadang kali itu sama. Kadang-kadang itu lemah. Lepaskan semuanya. Ada yang bersama yang pada itu? Ya. Baru cukup salah. Tuhan membantu berjalan kembali penciptaan Allah dikatakan 50 kali lipat daripada itu. Maka begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba-Nya supaya hamba jangan merugi. Jadi walaupun kita sudah 2 jam saat ini, tetapi sama-sama sudah tidak itu, jadi tangan jadi kadang-kadang tapi tidak mesti mengatakan satu lain adalah mengakui 2 kalimat syahadat bukan mengucapkan, mengakui 2 kalimat syahadat. Ada beberapa perkara dan 2 syahadat yang khusus dan yang kedua yang ketiga adalah melaksanakan puasa dengan nikmat 2 kenikmatan, nikmat berbuka dan nikmat berpuasa. Keempat adalah melaksanakan zakat yang sampai kepada mustahaknya
dan kemudian menerima keberkatan dari Allah dan kasih dari Allah, dan yang kelima adalah untuk menerima ibadah haji. Haji yang mabrur dan mabrurah dapat surga itu dinikmati di dalam dunia ini supaya kita punya kesempatan nanti pulang mendapatkan surga. Karena sudah dicicipi surga itu di dunia ini, diberikan Allah surga. Cicipi dulu surga itu benar atau tidak? Kalau sudah kamu cicipi nanti kalian berubah. Tunjukkan surga yang lain, satu lima. Itu tidak akan mampu berubah. Maka Allah mengatakan ya ayyuhal an-nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa kembali menghadap kepada Allah. Jangan hati yang tinggal dan hati. Fadkhuli fi ibadi. Masuk ke dalam dunia Muhammad. Fadkhuli jannati dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa ta'ala hati-hati kepada Muhammad. Dia mengatakan jangan melibatkan fardu itu. Fardu ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat yang penghasil kemudahan yang dapat kita amalkan bersama-sama supaya betul-betul kita mendapatkan yang menangkan iman itu bersama iman yakin, kedua iman ayat yakin, ketiga iman hakul yakin, keempat iman amal pakai sempurna dunia sempurna dan akhirat sempurna dunia pun sudah dan akhirat pun sudah jadi barangkali saja yang dapat saya sampaikan tentang siasat penahan ini untuk mengingatkan tentang kalau penahan kamu lebih pendidikan tentang ilmu tanggung jawab. Nah itu melaksanakan perintah Allah dengan perintah sedikit kemanatan perintah. Mudah-mudahan kita akan mari masuk tertinggal dari perhatian dan perhatian ini. Inilah yang mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.